Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah untuk anak-anakku semuanya kelas 5C dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama kembali untuk belajar mencari ilmu demi kebaikan kita semua. Nah, untuk pembelajaran hari ini terkait dengan pembelajaran tematik, kita melanjutkan pada tema 1, subtema 1 pada pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Nah, untuk anak-anak silakan dibuka buku paketnya pada halaman 18 sampai pada halaman 24, karena itu yang nanti kita akan pelajari. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah tentang muatan IPA, di mana kita akan membahas tentang hewan vertebrata dan juga hewan invertebrata. Apa sih hewan vertebrata itu dan apa sih hewan invertebrata itu? Apa perbedaannya? Ya, contoh-contohnya apa saja? Nanti kita akan bahas. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Nah, hewan vertebrata itu berasal dari bahasa Latin yaitu tulang belakang. Artinya apa? Hewan yang mempunyai tulang belakang itu disebut vertebrata. Nah, oleh sebab itu contohnya seperti kelinci, kucing, paus, ular, dan katak itu semuanya adalah jenis-jenis hewan vertebrata. Kalau lebih lengkapnya, pengelompokan pada vertebrata itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah Pisces, adalah jenis-jenis ikan. Yang kedua adalah amfibi, yaitu hewan yang hidup di dua tempat. Yang ketiga adalah reptil, hewan merayap. Yang keempat adalah Aves, jenis burung. Kelima adalah jenis-jenis mamalia, hewan yang menyusui. Nah, kelima hewan ini atau jenis ini merupakan contoh dari vertebrata. Selanjutnya adalah hewan invertebrata. Nah, kebalikan dari vertebrata, maka ini adalah bukan dari bahasa Latin, maka ini adalah tidak memiliki tulang belakang. Contoh, siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Ini merupakan contoh-contoh hewan invertebrata. Pengelompokan hewan ini ada 6. Porifera. Porifera itu adalah hewan yang sangat primitif. Ya, kecil banget. Jarang kita jumpai. Porifera biasanya berada di laut, kedalaman. Yang kedua adalah Colenterata, hewan berongga seperti hydra, ubur-ubur. Nah, ini biasanya ketika anak-anak melihat di TV tentang ubur-ubur, nah itu adalah termasuk hewan vertebrata. Invertebrata, karena tidak mempunyai tulang belakang, invertebrata. Yang ketiga adalah Echinodermata, itu adalah hewan yang berduri seperti bintang laut, teripang. Nah, itu adalah hewan invertebrata. Vermes itu adalah jenis-jenis cacing. Ada cacing tanah, ada cacing gilik. Yang keempat, yang kelima ini adalah moluska. Moluska itu hewan lunak seperti siput, kerang-kerangan, cumi-cumi, Dan yang terakhir adalah arthropoda atau hewan berbuku seperti jenis-jenis serangga, laba-laba, kalajengking. Semua jenis serangga itu merupakan arthropoda, hewan berbuku yang termasuk hewan invertebrata. Nah, jadi ciri utama pada hewan vertebrata dan invertebrata yang membedakan itu adalah pada tulang belakang. Jika bertulang belakang maka termasuk vertebrata. Jika tidak bertulang belakang termasuk invertebrata. Dan untuk perbedaan lebih jauh lagi yang sangat banyak sekali perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata ada di pembelajaran 6. Kalau anak-anak buka bukunya itu ada di pembelajaran 6. Pertama, vertebrata memiliki tulang belakang, untuk invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan yang kita sebut lengkap itu sedangkan invertebrata itu sangat-sangat sederhana Masian. Nah, untuk alat pencernaan sendiri untuk vertebrata ini sudah sampai pada saluran pembuangan.
Sedangkan untuk invertebrata itu masih sangat-sangat sederhana. Ya. Bentuk tubuhnya simetri bilateral untuk vertebrata. Invertebrata itu ada yang simetri bilateral, ada juga yang simetri radial. Nah, dan yang terakhir contoh-contohnya tadi sudah Ustadz jelaskan tentang vertebrata dan invertebrata. Nah, untuk selanjutnya pada muatan bidang bahasa Indonesia, lagi-lagi kita membahas tentang ide pokok. Nah, ide pokok itu gagasan pada suatu teks. Nah, di sini bagaimana mengembangkan ide pokok? Nah, langkah-langkah untuk mengembangkannya sebuah paragraf berdasarkan ide pokok. Yang pertama adalah anak-anak harus menentukan topik dulu paragraf yang akan dibuat. Jadi ketika anak-anak membuat suatu narasi, cerita, tentukan topiknya dulu. Apa topiknya? Lalu tentukan ide pokok. Ya. Setelah ide pokok dibuat, maka kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Nah, setelah kalimat utama tersebut, anak-anak bisa menggunakan kalimat-kalimat penjelas atau penambahan-penambahan kalimat yang mendukung dari kalimat utama tersebut. Setelah itu disusun secara rapi dan padu, ya, sehingga menjadi paragraf yang baik, yang ada ide pokoknya, yang ada kalimat utamanya, serta kalimat penjelas atau pendukung. Untuk keterampilan, ya, anak-anak bisa perhatikan di halaman 22. Nah, itu tentang teks berdasarkan ide pokok. Nah, ini untuk menguji pemahaman dalam mengembangkan suatu ide pokok yang nanti bisa anak-anak coba di rumah dibuat. Misalkan cerita, hari ini saja ingin bercerita tentang apa, mulai dari bangun pagi sampai nanti, ya, sore atau sampai tidur. Nah, itu nanti apa saja yang anak-anak ceritakan, itu bisa dibuat apa, paragraf. Nah, dibuat ide pokoknya, terus kalimat utama serta kalimat penjelas atau pendukung. Selanjutnya yang terakhir untuk muatan SPDB yaitu tentang gambar ilustrasi. Ya, jadi jenis-jenis gambar ilustrasi ini ada 4. Yang pertama adalah gambar realis. Karena real ini adalah gambar yang nyata, yaitu gambar yang sesuai dengan kenyataan. Itu namanya adalah gambar realis. Sedangkan gambar karikatur, jenis kedua gambar ilustrasi ini yaitu gambar yang dilebih-lebihkan. Ada perubahan bentuk pada setiap karakternya. Nah, jadi ada yang dirubah bentuknya. Sedangkan yang kartun, yaitu jenis yang ketiga ini adalah gambar yang mengandung humor, lucu, ya, sehingga mengundang tawa. Dan yang terakhir adalah tentang gambar dekoratif, yaitu gambar yang tujuannya adalah apa? Menggambar bentuk benda untuk menjadi lebih indah. Nah, itu adalah tentang gambar ilustrasi, jenis-jenisnya. Selanjutnya adalah untuk membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Ini adalah beberapa langkah. Yang pertama, anak-anak bisa tentukan tema dulu, ya, sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Yang kedua, membuat gambarnya, dan yang terakhir nanti bisa diwarnai sesuai dengan kebutuhan. Nah, sebaik mungkin, seindah mungkin dalam membuat pewarnaan. Nah, itu dulu untuk anak-anakku semuanya pembelajaran tematik sampai pada subtema 1 yang terakhir, ya. Bisa nanti kita akan melanjutkan pada subtema yang kedua. Nah, semoga pembelajaran tematik pada hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam rindu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.